maka terus berusaha. Ini kan tetap dari mulai direksi-direksi, bupati-bupati, gubernur, alim ulama, Dewan Syariahnya Ustadz Tengku Zulkarnain, Dr. Zulhendri Rais, kuat kita nih. Ini menengok pertanyaan ini nampaknya sedang lemah. Bangkitkan semangat. Allahu Akbar. Oleh sebab itu maka berjuang dalam proses perjuangan. Nanti kalau ditanya malaikat, kenapa kau tetap bertahan dalam proses perjuangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah musalla Baitur Rahim Bang Riau Kepri dimanapun berada, yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah timbangan amal kebaikan kita, sehingga kita berjumpa dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar, dikumpulkan dengan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah musalla Baitur Rahim Bang Riau Kepri dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang gambaran kehidupan akhirat. Sekarang kita sedang berada di dunia, dan dunia yang kita tempati, kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya, tentu tidak lama jika dibandingkan dengan kehidupan kelak, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Mayoritas umur umatku 60 sampai 70. Kalau hanya sekedar 60 sampai 70 tahun, tentu hidup di dunia ini tak lama. Hidup di dunia ini sebentar. Maka kalau hidup di dunia ini tidak lama, hidup di dunia ini sebentar, sama dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan kepada salah satu sahabatnya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Hendaklah engkau hidup di dunia itu seperti orang yang mengembara, seperti orang yang menyeberang jalan. Kalau kita menyeberang jalan, lalu berapa lamalah kita menyeberang jalan tersebut? Kalau kita mengembara, tentu pasti kita pulang. Berarti hidup di dunia ini tidak lama, karena ada tempat di mana kita abadi, yaitu di kehidupan akhirat. Maka terkait dengan kehidupan di akhirat ini, di antara hal yang pasti kemudian kita akan jumpai, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan wa ilaihi turja'un, kepadanya nanti kalian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah musalla Baitur Rahim Bang Riau Kepri dimanapun berada, lalu kehidupan akhirat itu dimulai dari mana?
Kehidupan akhirat itu dimulai dari ketika kita berada di alam barzah, ketika kita berada di alam kubur. Maka sejatinya kita masih hidup di dunia, perjalanan akhirat kita belum lagi kita mulai. Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika ziarah ke kuburan lalu kemudian menetes air matanya. Ketika ditanya, "Kenapa engkau meneteskan air mata wahai Sayyidina Utsman radhiyallahu an?" Lalu kemudian beliau menjawab, "Aku ingat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Affan ketika berada di pemakaman lalu kemudian beliau menangis? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Ramadan sebelumnya menjelang hari raya Aidil Fitri kita ziarah kubur. Barangkali untuk tahun 1441 Hijriah ini kita tidak bisa ziarah kubur. Apakah kemudian membuat kita tidak mengingat kematian? Soyoknya tidak. Bukankah gambaran ada beberapa orang yang sudah wafat, ada banyak orang yang telah mendahului kita, bahkan di tempat kita masing-masing, kadang di antara malam-malam Ramadan yang sudah kita lewati ada pengumuman orang yang sudah meninggal. Maka tidak membuat kita kemudian tidak ingat kematian. Maka ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an meneteskan air mata, kemudian ditanya, "Kenapa engkau meneteskan air mata?" Dia ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Rasulullah? Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Kubur itu adalah tempat pertama dari kampung akhirat. Menunjukkan gambaran kehidupan akhirat pertama kali yang kita pasti akan melewatinya, yang kita pasti akan berada di dalamnya, tak lain dan tak bukan adalah kuburan. Kalau sekarang kita berdomisili, kita tinggal di tempat yang nyaman, kita nikmati. Tak ada yang membuat kita risau, tak ada yang membuat kita ragu. Tapi ada nanti satu tempat, siapapun kita pasti akan menempati tempat yang sama, yaitu kuburan. Maka ketika kita berada di alam kubur, itu adalah kehidupan akhirat pertama kita. Ketika kita berada di kehidupan akhirat pertama kita, itu bukan berarti mati akhir dari segala-galanya. Mati itu adalah awal dari segala yang kemudian akan kita lewati dari kampung akhirat kita. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Utsman bin Affan, "Fa inna ja minhu ahadun fama ba'dahu aisar." Kalau seandainya dia selamat di alam barzahnya, maka proses perjalanan berikutnya akan lebih mudah. Maka orang yang dimasukkan ke liang lahat, lalu kemudian ada kehidupan di dalamnya, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kalau seandainya dia selamat dari azab kubur ketika berada di alam barzahnya, maka setelahnya pasti akan lebih mudah, setelahnya pasti akan lebih gampang. Lalu pertanyaannya, apakah kalau nanti kita masuk ke alam barzah, kita masuk ke liang lahat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan? Apakah kemudian akan mudah kita berada di dalamnya? Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing sehingga kita bisa membekali diri ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Maka kalau dia selamat di alam barzahnya, maka proses perjalanan berikutnya lebih mudah. Tapi sebaliknya, fa illam yanju, kalau kemudian dia tidak selamat di alam barzahnya, fama ba'du asyad, maka setelahnya pasti akan lebih payah. Bukankah nanti ada hari kebangkitan yang akan kita lewati? Ada nanti hari di mana segala perbuatan kita akan dihisab, akan diaudit dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di mana nanti kita akan menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ada amal yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Ada amal kita nanti ditimbang, ada nanti orang yang kemudian akan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada nanti kemudian meniti siratal mustaqim, baru kemudian apakah akan masuk ke dalam neraka atau kemudian selamat sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membuat orang hidup di alam barzahnya, untuk kemudian mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya, maka harus membekali diri sejak hidup. Supaya apa? Supaya perjalanan yang lebih panjang itu Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan.
Lalu apa di antara gambaran nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang ketika orang itu berada di alam barzah? Satu di antaranya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jelaskan ketika seseorang berada di alam barzah, innal abda idza wudi'a fi qabri. Seseorang jika sudah diletakkan di alam barzahnya, seseorang saat diletakkan di liang lahatnya, lalu kemudian watawalla anhu ashabuh, teman yang mengantarkan lalu kemudian pergi meninggalkannya, sahabat, sanak, famili yang turut serta hadir di tempat pemakamannya, lalu kemudian tak ada satupun yang menemaninya. Saat semuanya sudah tidak ada di tempat di mana kemudian kita dimakamkan, innahu la yasma' qur'ani alihim, pada waktu orang berada di alam barzah, saat satu persatu meninggalkannya, maka orang yang berada di alam barzah mendengarkan suara telapak kaki, suara telompah orang yang berada di alam barzahnya. Maka saat suara telapak kaki itu sudah tidak ada lagi, ja'ahu malakani, maka orang itu akan didatangi dua malaikat. Ini gambaran kehidupan akhirat. Bapak Ibu jamaah musalla Baitur Rahim dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat didatangi dua malaikat ini, fayaqudanihi, yang sebelumnya kita dibujurkan menghadap ke kiblat, lalu kemudian didudukkan oleh dua malaikat. Fayas'alanihi, lalu kemudian diberi pertanyaan. Ternyata pertanyaan yang kita lewati bukan hanya sekedar kehidupan dunia yang sebentar ini. Ketika kita ingin lulus sekolah dasar, ada ujian yang harus kita lewati dan kita perlu menjawabnya. Ketika kita masuk di sekolah menengah pertama, begitu juga sekolah menengah atas, perguruan tinggi, naik jabatan, tak lepas dari ujian dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Oh, ternyata nanti ada hal yang kemudian pasti kita akan mendapat pertanyaan dari malaikat. Kalau di dunia seandainya kita tidak lulus, ada kesempatan kemudian kita mengulang. Di dunia seandainya kemudian kita tidak mendapatkan nilai terbaik, ada kesempatan kemudian kita memperbaiki nilai. Tapi kalau kemudian kita berada di alam barzah, kapan kita akan memperbaiki amal kita? Kapan kita akan memperbaiki nilai kita? Dah tak ada kesempatan, kemudian kita akan memperbaiki nilai kita. Maka orang ketika diletakkan di alam barzah, didatangi dua malaikat, lalu kemudian diberi pertanyaan. Dan satu di antara pertanyaan, Bapak Ibu jamaah musalla Baitur Rahim dimanapun berada, kalau menjelang ujian akhir bagi mereka yang di kelas 3, satu di antaranya yang ditunggu-tunggu adalah kunci jawaban. Maka pada kesempatan siang kali ini, sedikit saya akan berbagi tips bocoran di antara pertanyaan malaikat ketika kita berada di alam barzah. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak percaya, boleh saja. Tapi kalau kemudian ingin meyakinkan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu boleh dahuluan, lalu kemudian saya belakangan. Nanti bisa disampaikan kepada saya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berada di alam barzah, lalu kemudian akan diberikan pertanyaan, satu di antara pertanyaannya, Madza qulta an hadzal rajul Muhammad? Apa pendapatmu tentang laki-laki yang bernama Muhammad? Itu satu di antara pertanyaannya. Maka yang akan ditanya adalah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang bisa menjawab siapa Nabi Muhammad itu kalau dia tidak pernah membaca sejarah biografinya? Bagaimana orang akan kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kemudian dia tidak menjadi umat terbaiknya? Bagaimana akan kenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kemudian kita tidak menjadikan Nabi kita Muhammad sebagai suri tauladannya? Jangan kebalikan ketika kita ditanya Upin Ipin siapa temannya, kita kenal satu persatu. Tapi kemudian ketika ditanya siapa Nabi kita Muhammad, siapa sahabatnya, berapa proses wahyu turun kepada beliau, lalu kemudian berapa tahun beliau berada di Makkah ketika dakwah, dan berapa tahun pula ketika berada di Madinah, itu di antara satu proses agar kita menjadi orang-orang yang ketika di alam barzah nanti ditanya tentang siapa Nabi Muhammad SAW, kita bisa menjawabnya dengan baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku, dan orang yang mencintai aku, kata Rasulullah, kelak bersamaku di dalam surga. Dan tak akan mungkin orang yang berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dia tidak lolos saat mendapatkan pertanyaan ketika berada di alam barzah.
Maka kemudian dijelaskan fa'ammal mu'min, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman, wafat dia dalam keadaan beriman, ketika mendapat pertanyaan didatangi oleh malaikat, maka kemudian dia akan menjawab. Apa jawaban orang yang beriman ketika ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala? Asyhadu annahu Abdullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah wa rasuluh, dan kemudian Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjawab ini hanya orang beriman. Padahal sederhana saja, siapa yang tidak hafal annahu Abdullah wa rasuluh, annahu Abdullah wa rasuluh, annahu Abdullah wa rasuluh? Saya hafalkan saja sejak sekarang. Kenapa? Supaya nanti di alam barzah saya bisa menjawab ketika ditanya oleh malaikat siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak menjadikan jaminan, karena yang menjadikan jaminan kita nanti bisa menjawab adalah bekal kita sejauh mana kita menjadikan sosok pribadi Rasulullah sebagai tauladan di dalam kehidupan kita. Maka dia akan menjawab annahu Abdullah wa rasuluh, Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan kemudian utusan Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu lahu, ketika dia menjawab bahwa Nabi Muhammad utusan hamba Allah dan utusan Allah, unzur, lihatlah, min maq'adika, tempatmu yang dahulu neraka, kemudian Allah ganti dengan surga. Kenapa? Karena engkau bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bukan hanya itu saja, setelah kemudian Allah ganti tempatnya dari neraka menjadi surga, lalu kemudian orang yang berada di alam barzah itu bisa melihatnya. Lalu kemudian yafsahu lahu fi qabrihi arba'una dhira'an. Kuburnya yang awalnya sempit, Allah Subhanahu wa taala lapangkan menjadi 40 hasta. Satu hasta dari ujung siku kita sampai ujung jari kita itu satu hasta. Kalau kemudian kita lihat orang yang dimasukkan ke liang lahat, berapa hasta lebarnya liang lahat itu? Sesuai dengan bentuk besar badan kita paling. Itu tempat yang kemudian kita tempati. Kalaulah tempat itu sudah sempit, lalu kemudian ditutup dengan papan, ditutup dengan tanah, lalu kira-kira bagaimana gelapnya tempat ketika berada di alam barzah? Itu kehidupan yang kita lihat dari kacamata dunia. Tapi jangan kita samakan alam barzah dengan dunia yang kita tempati. Kenapa? Karena ketika tanah sudah ditutupkan, maka sudah beralih dari dunia, kemudian menjadi alam barzah. Karena menjadi alam barzah, maka bagi orang yang beriman ketika bisa menjawab, kehidupan yang dia alami di akhirat pertamanya, kuburan yang awalnya sempit, Allah Subhanahu wa taala lapangkan menjadi 40 hasta. Menjadi 40 hasta. Tak ada di antara kita seberapapun kayanya orang bisa request, bisa pesan berapa lebar kuburan yang dia inginkan. Oh, saya kaya Pak Ustadz, tanah saya luas, kaplingan tanah saya banyak dan kemudian masih kosong. Saya mau nanti kalau saya mati agar kuburan yang disiapkan untuk saya sebesar 1 hektar. Kenapa? Biar nanti lapang ketika saya berada di alam barzah. Dan lapang ketika di dunia itu tak sama dengan lapang ketika berada di alam barzah. Karena lapang di alam barzah hanya akan dialami oleh orang yang ketika dia ditanya bisa menjawab tentang siapa Nabi kita Muhammad SAW, lalu kemudian kuburannya Allah lapangkan menjadi 40 hasta. Dalam riwayat yang lain bahkan 70 hasta. Lalu kemudian apakah hanya itu saja yang dialami oleh orang yang berada di alam barzah tentang kehidupan akhiratnya? Oh, bukan itu saja. Kuburnya yang tadi gelap lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan. Yang kemudian ketika menunggu sampai hari kebangkitan, entah kapan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, itu pasti akan terasa sebentar. Kenapa? Karena Allah berikan nikmat. Bukankah ini hari Jumat? Ketika kita membaca surat Al-Kahfi, kita ingat Ashabul Kahfi. Berapa lama Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka? Allah tidurkan mereka 309 tahun. Bukan 1 malam, bukan 2 malam, bukan 10 jam. Allah tidurkan mereka 309 tahun. Apakah 309 tahun itu lama bagi mereka? Apakah 309 tahun jasad mereka busuk lalu kemudian habis sirna seiring dengan berjalannya waktu? Ternyata tidak. Kenapa? Karena Allah yang menidurkan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Sederhananya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah musalla Baitur Rahim dimanapun berada, kita melewati malam itu terasa lama kalau kemudian kita tidak tidur.
Tapi kalau kita melewati malam dengan tidur, maka malam itu terasa sebentar. Terasa sebentar, tidak akan lama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menidurkan sehingga malam panjang itu terasa sebentar. Begitu juga orang yang sudah lama mendahului kita, sudah beratus tahun, kalau kemudian dia berada di alam barzah bersama dengan nikmat Allah sampai nanti yaumul ba'ats, hari kebangkitan, bagi mereka sebentar. Bagi mereka tidak lama. Kenapa? Karena dia bersama dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berada di alam barzah bisa menjawab siapa Nabi Muhammad SAW, "Num kanaumatil arus," tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah mushola Baitur Rahim dimanapun berada, kalau ingin mengulang bagaimana tidurnya pengantin, maka tidurlah di alam barzah ketika kita bisa menjawab pertanyaan malaikat siapa Nabi Muhammad, lalu kemudian kita mendapat nikmat, lalu kemudian kata malaikat, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin, dan dia tidak akan bangun sehingga tidak merasa apapun yang dia alami. Kenapa? Karena Allah tidurkan dan dia bangun ketika nanti berada pada hari kebangkitan. Berada pada hari kebangkitan. Begitulah di antara gambaran ketika kita berada di kampung akhirat bagian 1. Bapak Ibu jamaah mushola Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya akan tambah tentang ketika orang itu nanti berada di hari kebangkitan. Ketika di hari kebangkitan. Karena di hari kebangkitan itu juga bagian dari kehidupan. Orang nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan dahulu bagaimana dia wafat. Bagaimana wafatnya? Seperti itu juga nanti orang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kubur mereka masing-masing. Dan orang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kuburnya sama dengan dahulu ketika dia lahir ke muka bumi, tak ada sehelai benang pun yang menempel di badannya. Tak ada sehelai benang pun yang menempel di badannya. Lalu saat tak ada sehelai benang pun yang menempel di badannya, ketika kita lahir di dunia, barangkali kita berada di ruangan yang luar biasa. Berada di ruangan yang kemudian tak ada panasnya. Tapi beda ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mengenakan pakaian, tak mengenakan alas kaki. Sehingga ketika itu disampaikan oleh Rasulullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ayara ba'duna ba'dha?" Rasul, kalau seandainya kami tidak mengenakan sehelai benang pun di badan kami, apakah satu dan yang lainnya nanti saling melihat? Saling melihat. Kenapa Sayyidah Aisyah sampaikan ini? Karena beliau merasa malu kalau seandainya nanti di padang mahsyar harus mengalami sedemikian rupa. Lalu kemudian jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru asyaddu min dzalik." Wahai Aisyah, urusannya lebih dahsyat dibanding sekedar saling melihat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kiamat sughra di dunia ketika terjadi tsunami, ketika terjadi gempa, orang sudah tak sempat memikirkan orang terdekat dalam kehidupan. Kita ingat ketika gempa di Padang itu, ada seseorang yang kemudian menyelamatkan dirinya, dia lupa bahwa dia punya istri, dia tak ingat bahwa dia punya anak. Setelah sampai di tempat ketinggian yang kemudian merasa aman, baru kemudian teringat, oh mana istri saya, oh kemudian mana anak saya, itu baru di dunia. Apalagi nanti ketika berada di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala dekatkan matahari dengan kepala kita. Itu kehidupan yang pasti kemudian akan kita lewati. Saat Allah dekatkan matahari dengan kepala kita, saat tak ada sehelai benang pun yang menempel di badan kita. Itulah kondisi nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan seseorang tersebut wafat? Ini menunjukkan orang yang wafatnya baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkan dalam keadaan baik. Maka tak ada pilihan bagi kita kecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Kenapa? Kalau kita wafat baik, nanti kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam keadaan baik. Lalu bagaimana seandainya orang wafat bersamaan dengan musibah? Seandainya dia wafat saat terjadi gempa, dia wafat, mohon maaf, yang sekarang ini banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, saudara sebangsa bahkan di luar negeri yang kemudian wafat bersamaan dengan COVID-19 ini. Lalu apakah mereka nanti dibangkitkan juga bersamaan dengan wabah yang ada ketika pada hari kebangkitan? Di antara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan terkait dengan orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan bagaimana wafatnya. Kalau baik jelas Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan dalam baik. Kalau kecelakaan
Itu kan tidak baik secara kasat mata. Kemudian kita lihat, apakah saat dibangkitkan nanti dalam keadaan kecelakaan juga? Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang yang seperti ini saat nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala niyatihim au ala a'malihim, sesuai dengan niat sebelum kemudian dia wafat, sesuai dengan amal sebelum dia wafat. Maka yang dilihat niat, yang dilihat adalah perbuatan. Maka selalulah tajdidun niyah, selalu kemudian kita memperbaiki niat. Jangan lupa ketika keluar dari rumah niatkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan ketika kita sampai di tempat kerja kita. Maka kalau kita sudah berniat, wal'iyadzubillah, kita tidak berharap dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak wafat dalam perjalanan di mana kita menuju kerja. Seandainya kita wafat, yang dihitung adalah niat ketika kita keluar dari rumah, sehingga ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Dalam riwayat yang lain sesuai dengan amalnya. Jadi sesuai dengan amalnya, amal apa yang dia lakukan sebelum dia wafat. Jadi sebelum dia wafat itu amal apa? Maka berbahagia orang-orang yang wafat dalam keadaan baik. Kenapa? Karena dia dibangkitkan nanti dengan kebaikan saat dia wafat. Kalau seandainya ada orang yang wafat, saat wafat dia sujud, maka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud. Seandainya dia wafat menyebutkan kalimat la ilaha illallah, maka begitu juga saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yanfadduna ru'usahum, mereka menggerakkan kepala mereka, wa yaquluna hadza, dan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini orang-orang yang kemudian wafatnya baik. Tapi sebaliknya, orang-orang yang wafatnya tidak baik, begitu juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak baik. Siapa di antaranya? Orang yang dalam kehidupan akhiratnya dibangkitkan dalam keadaan tidak baik, orang yang berlaku curang saat hidup. Jadi orang yang berlaku curang, mohon maaf, orang ketika senang curang dengan orang lain. Nah, itu keuntungan yang kemudian dia nikmati dan tak ada yang tahu. Bahkan dalam kondisi payah, kondisi sulit, masih juga kita jumpai orang yang curang dengan orang lain. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Orang yang curang ketika di dunia, ingat kehidupan di akhiratnya nanti dia akan pikul kecurangannya saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi sekelumit tentang kehidupan, gambaran kehidupan ketika kita berada di kampung akhirat. Semoga beberapa diskusi, beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang membekali diri sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Apalagi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini, mintalah yang terbaik agar kita menjadi orang-orang yang akhir dari segala urusan kita Allah berikan kebaikan termasuk di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jamaah Mushola Baitur Rahim dan pendengar dimanapun berada, senantiasa jaga kesehatan, tetap bersyariah. Demikian tutur kata yang tak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.